Selamat datang kembali semuanya. Di tahun 2026, pengembangan kecerdasan buatan tidak lagi banyak tentang penemuan yang tiba-tiba, tapi lebih ke penggabungan kemampuan yang sudah ada. Tahun ini adalah masa transisi dari coba-coba ke hal yang sudah biasa. Dalam transisi ini, sistem yang tadinya hanya diuji di tempat terbatas, sekarang sudah dipakai sehari-hari. Perubahan ini menandakan cara pandang kita terhadap kecerdasan buatan. Sistem yang dulu terlihat tidak stabil atau hanya bagus di bidang tertentu, sekarang bisa melakukan tugas berulang kali tanpa masalah dalam kegiatan sehari-hari. Kecerdasan buatan tidak lagi dianggap sebagai produk, tapi mulai dianggap sebagai infrastruktur. Sebagai infrastruktur, kecerdasan buatan berjalan terus-menerus di latar belakang, tidak perlu menunggu untuk diaktifkan secara sengaja. Perubahan ini bukan berarti ada kemajuan besar dalam kecerdasan. Tapi, platform-platform ini meningkatkan waktu operasional dan menghubungkan kecerdasan buatan ke lebih banyak jalur perangkat lunak. Sistem kecerdasan buatan sekarang berjalan di dalam perangkat lunak dan perangkat secara otomatis. Pengguna tidak lagi perlu memberi perintah khusus untuk mengaktifkan kecerdasan buatan. Kondisi utama di tahun 2026 bukanlah kejutan. Kondisi utamanya adalah apakah kecerdasan buatan berjalan dengan tenang dan menghasilkan hasil yang konsisten dalam skala besar tanpa pengawasan. Jalur pengembangan menuju tahun 2026 dibentuk oleh batasan-batasan yang sudah terlihat. Satu batasan muncul dalam penskalaan model. Melatih model yang lebih besar sekarang menghasilkan peningkatan yang lebih kecil dari sebelumnya. Pengurangan peningkatan ini melemahkan insentif untuk hanya meningkatkan jumlah parameter. Batasan lain muncul pada perangkat keras. Kendala perangkat keras memperlambat penskalaan mentah. Kendala ini membatasi seberapa banyak komputasi yang dapat digunakan insinyur secara efisien. Batasan ketiga muncul selama penerapan. Gesekan penerapan menunjukkan kelemahan yang seringkali tidak terlihat dalam tolok ukur. Salah satu contohnya adalah keluaran yang tidak konsisten di bawah beban kerja nyata. Pengembang merespons dengan mempersempit fokus. Pengembang memilih batasan operasi yang lebih ketat agar sistem menghasilkan keluaran yang dapat diprediksi. Pengembangan kecerdasan buatan pada tahun 2026 mengikuti disiplin rekayasa, bukan tontonan penelitian. Insinyur merancang sistem agar sesuai dengan lingkungan operasional yang ada. Dalam pendekatan ini, sistem mengarahkan keluaran ke alur kerja yang sudah ada, alih-alih mengganti alur kerja. Pengukuran kemajuan juga berubah. Tim mengukur kemajuan dari seberapa konsisten suatu sistem menghasilkan keluaran yang benar di bawah kondisi operasi nyata dari waktu ke waktu. Interaksi pengguna dengan sistem kecerdasan buatan berubah dengan cara-cara tertentu. Salah satu perubahan memengaruhi cara pengguna memberi instruksi. Interaksi berbasis perintah tidak hilang. Interaksi berbasis perintah kurang mendominasi karena sistem membaca sinyal kontekstual sebagai gantinya. Perubahan lainnya memengaruhi cara sistem merespons. Sistem kecerdasan buatan membaca status dan riwayat, bukan hanya mengandalkan perintah eksplisit. Mereka menyertakan tindakan sebelumnya dan kondisi saat ini, bukan permintaan yang terpisah. Perilaku ini mengurangi jumlah instruksi yang harus diberikan pengguna. Jumlah instruksi yang berkurang menurunkan ambang batas keterampilan yang dibutuhkan untuk mendapatkan bantuan yang berguna. Hasilnya bukan keluaran yang lebih ekspresif. Hasilnya adalah bantuan yang menghasilkan respons konsisten yang selaras dengan tugas yang sedang berjalan. Kecerdasan buatan menjadi sesuatu yang orang kerjakan bersama, bukan sesuatu yang orang operasikan secara langsung. Silakan berlangganan. Di tahun 2026, sistem agen terbatas tidak lagi sekadar percobaan, tapi sudah di bagian dari kegiatan sehari-hari. Sistem agen terbatas itu bukan pemecah masalah umum ya. Sistem ini cuma bisa melakukan tugas-tugas kecil dalam batasan yang jelas. Batasan yang jelas itu menentukan tindakan apa saja yang bisa dilakukan sistem. Cara kerjanya selalu sama, berulang-ulang. Biasanya, agen ini akan memindai lingkungan yang sudah ditentukan. Lalu, agen akan memilih satu tindakan dari pilihan yang sudah ada. Setelah itu, agen akan melakukan satu langkah. Agen akan memeriksa hasilnya sebelum lanjut ke langkah berikutnya. Pengecekan hasil ini penting supaya tidak ada kesalahan yang menumpuk, karena kalau ada yang salah, prosesnya akan berhenti. Pengecekan di setiap langkah ini juga mencegah kesalahan kecil jadi besar seiring waktu. Ada pengembang besar di San Francisco yang pakai sistem agen terbatas ini di lingkungan yang terbatas, seperti untuk mengolah dokumen atau sistem penjadwalan. Keputusan manusia itu tidak digantikan oleh sistem ini ya. Sistem ini cuma membantu memindahkan data antar aplikasi yang berulang-ulang, tanpa gangguan. Nilai dari sistem ini ada pada kemampuannya menyelesaikan tugas secara terus-menerus, bukan pada kreativitasnya.
Pada tahun 2026, terjadi perubahan besar dalam cara beban kerja kecerdasan buatan didistribusikan di seluruh perangkat keras. Penyelarasan perangkat keras menjadi perhatian utama dalam pengembangan AI. Daripada secara otomatis menggunakan eksekusi terpusat, para insinyur kini memutuskan di mana komputasi akan dijalankan. Perancang model dengan cermat membentuk model di sekitar pola akses memori dan anggaran latensi yang menentukan seberapa cepat data bergerak melalui suatu sistem. Pendekatan ini mengubah cara insinyur melatih dan menjalankan model. Model yang lebih kecil dieksekusi secara lokal, dekat dengan pengguna atau perangkat, sementara model yang lebih besar beroperasi dari jarak jauh dalam sistem terpusat. Para insinyur membagi tugas di lokasi-lokasi ini tanpa disadari oleh pengguna. Penempatan strategis ini tidak hanya memperpendek waktu respons, tetapi juga mengurangi penggunaan energi petugas dengan menjalankan komputasi di lokasi yang lebih efisien. Perancang model kini memprioritaskan penggunaan parameter yang efisien daripada ukuran semata. Arsitektur dirancang untuk menurun secara bertahap ketika sumber daya terbatas, daripada langsung gagal. Di lingkungan seperti ini, kecerdasan yang terkunci pada domain tertentu makin menonjol. Sistem-sistem ini dilatih dan diterapkan dalam konteks profesional yang sempit, bukan untuk pengetahuan umum. Dan batasan ini sangat memengaruhi perilakunya. Sistem yang terkunci pada domain tertentu sangat mahir dalam mengurai format dan mendeteksi mode kegagalan yang khusus untuk bidang tertentu. Misalnya, struktur data logistik berbeda dengan struktur hasil uji perangkat lunak, dan sistem yang dilatih untuk logistik akan menghasilkan keluaran yang berbeda dari sistem yang dilatih untuk pengujian perangkat lunak. Perbedaan batasan dan pola kesalahan inilah yang menyebabkan perbedaan ini. Sebuah organisasi penelitian besar yang berbasis di London memfokuskan pengembangannya pada sistem yang beroperasi di bawah kondisi evaluasi yang ketat. Sistem-sistem ini menekan dialog terbuka dan hanya mengeluarkan hasil yang terikat pada aturan. Spesialisasi ini mengurangi tingkat kesalahan dan membatasi keluaran yang tidak aman. Generalisasi yang luas tidak terjadi pada sistem yang terkunci pada domain, sehingga menghasilkan keandalan yang lebih tinggi dan penanganan kesalahan yang lebih baik dalam lingkup yang ditentukan. Saat kecerdasan buatan semakin menyatu dalam sistem operasional, tekanan regulasi semakin membentuk desain sistem. Tekanan regulasi mengubah cara para insinyur merakit sistem. Persyaratan kepatuhan mengharuskan sistem untuk mencatat input dan output. Input dan output yang tercatat memungkinkan peninjauan setelah pelaksanaan. Pencatatan tidak membuat sistem mudah dipahami. Pencatatan membuat sistem dapat diaudit selama pemeriksaan. Para pengembang merespons dengan merancang sistem modular. Sistem modular mengisolasi tanggung jawab sehingga peninjau dapat memeriksa komponen secara mandiri. Sebuah perusahaan perangkat lunak besar di Waldorf mengintegrasikan kecerdasan buatan ke dalam lingkungan produksi dengan jalur eksekusi yang dapat dilacak dan wewenang yang terbatas. Pilihan arsitektur ini memperlambat peluncuran fitur karena diperlukan kontrol tambahan. Kontrol ini meningkatkan kepercayaan institusional. Sistem kecerdasan buatan yang tidak dapat diperiksa akan kesulitan untuk diadopsi di lingkungan yang diatur. Perubahan teknis ini juga mengubah cara kerja manusia diatur. Kebutuhan keterampilan manusia berubah seiring dengan semakin biasanya kecerdasan buatan. Banyak bidang terpengaruh oleh perubahan ini. Menulis jadi lebih fokus pada menyampaikan maksud daripada menyusun kalimat. Sistem membuat draft teks saat dijalankan. Pemrograman lebih fokus pada desain sistem daripada mengingat-ingat aturan penulisan kode. Otomatisasi menghasilkan bagian-bagian kode yang biasa. Analisis lebih fokus pada merumuskan masalah daripada menghitung hasilnya secara manual. Sebuah perusahaan teknologi media di Tokyo menggunakan sistem kecerdasan buatan dalam alur kerja produksi. Arahan dari manusia tetap jadi bagian penting dalam proses ini. Pelaksanaan pekerjaan beralih ke sistem otomatis. Orang yang bisa mengarahkan sistem jadi lebih efisien karena mereka fokus pada pengambilan keputusan. Orang yang menolak otomatisasi tetap relevan, tapi jadi kurang cepat. Dampak pekerjaan tidak merata. Perubahan terjadi secara bertahap seiring waktu. Kecerdasan buatan memperkuat kemampuan yang sudah ada, bukan menggantikannya sepenuhnya. Meskipun ada perubahan ini, beberapa hal tidak terjadi di tahun 2026. Sudut pandang kita duduk oleh hal-hal yang tidak ada ini. Kecerdasan umum buatan tidak muncul. Sistem kecerdasan buatan tidak menghasilkan tujuan yang mandiri. Sebagian besar kegagalan tetap biasa saja. Masalah kualitas data atau kesalahan integrasi menyebabkan kegagalan ini, bukan perilaku baru.
Perubahan utamanya adalah lokasi kegagalan. Kegagalan kini terjadi di dalam sistem penting, bukan di alat eksperimen. Sebuah produsen pesawat terbang yang berbasis di Toulouse menggunakan kecerdasan buatan di lingkungan desain dan simulasi. Lapisan verifikasi mencegat kesalahan dan mencegah penyebarannya ke hilir. Para insinyur memperlakukan kecerdasan buatan sebagai komponen dalam sistem yang lebih besar, bukan sebagai aktor otonom. Jadi secara keseluruhan, hal terpenting dari perkembangan kecerdasan buatan di tahun 2026 adalah normalisasi. Normalisasi ini yang menentukan arah perkembangannya. Kecerdasan buatan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem digital. Kecerdasan buatan tidak lagi terlihat sebagai fitur yang menonjol. Kecerdasan buatan mengatur keputusan dan hasil dengan tenang dan terus-menerus. Menghilangkannya akan terasa mengganggu karena ketergantungan sudah terbentuk seiring waktu. Pengukuran kemajuan bergeser ke waktu aktif dan kedalaman integrasi bukan lagi ke hal baru. Perubahan dramatis tidak lagi menjadi ciri transformasi ini. Sebaliknya, ketahananlah yang menjadi ciri transformasi ini. Mundur tidak akan terjadi setelah tingkat integrasi ini tercapai. Kecerdasan buatan menjadi bagian dari lingkungan tempat sistem masa depan dibangun. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya.